Selamat pagi, Amanginang. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menyambut hari yang baru di minggu ini. Kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25 yang berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Allah melojong-jok kamu martangiang, sai sesahamuma molo adong, pakurangi ni rohamu dihalak, anggiat di sesa nang amamuna na di banu gijangi salamuna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti kita ingat betul salah satu kalimat dalam doa Bapa kami adalah, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, ini menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Ketika kita meminta Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita, segala kesalahan kita, seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka pertanyaannya adalah, apakah kita memang sudah menjadi pribadi yang mau dengan sungguh-sungguh mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Saudaraku boleh bayangkan ketika saudara berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Bapa, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka sebenarnya saudara dan saya, ketika kita meminta pengampunan Tuhan, maka pertanyaan dalam diri saya dan saudara adalah, apakah kita juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Rasul Yohanes pernah berkata, adalah sebuah kebohongan, adalah sebuah kemunafikan ketika orang berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap jiwaku, tetapi membenci saudaranya di tengah-tengah kehidupan ini. Maka hari ini pesan firman Tuhan ini luar biasa saudaraku. Ketika firman Tuhan katakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu di dalam hatimu, kesalahan orang yang belum kau ampuni pada saat saudara dan saya sedang berdoa, supaya Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kesalahanmu seperti engkau telah mengampuni kesalahan mereka. Saudaraku, mari ingat, tidak ada kehidupan yang lebih berbahagia dan lebih bersukacita ketika kita dalam kehidupan ini tiap hari, setiap saat belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengapa saudara-saudara? Karena kita harus menyadari bahwa ketika orang bisa jatuh pada kesalahan, maka kita pun suatu ketika bisa jatuh pada kesalahan yang sama seperti mereka. Tetapi ketika hati kita tertutup untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimanakah Tuhan akan mengampuni kita dalam ketertutupan hati kita mengampuni orang lain? Saudaraku, sadarilah bahwa dalam hidup ini tidak ada manusia yang sempurna, tetapi oleh pengampunan Tuhan kita disempurnakan oleh kasih-Nya. Mari kita menjalani hari-hari kehidupan kita hari ini dengan penuh pengampunan, dan sekiranya di hati saudara dan saya ada kekurangan orang lain yang belum kita ampuni, yang belum kita lepaskan, maka pagi hari ini, saat ini Tuhan katakan, ampunilah mereka, supaya Tuhan juga mengampuni segala dosa kita. Mari kita sambut hari ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Saudaraku, jangan lupa di masa pandemi ini kita masih harus menjaga kesehatan, memakai masker di ruangan yang tertutup, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan supaya kita tetap sehat di dalam setiap aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapa di surga, ajarlah kami juga supaya kami tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab Engkau adalah Tuhan yang telah mengampuni kami, memberikan kami keselamatan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, jadikanlah hidup kami, pribadi kami, diri kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau mengampuni seperti Tuhan yang telah mengampuni kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.